Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1471 sampai bab 1475. Pada hari kedua, Istana Fenxiang sangat ramai. Upacara kenaikan pangkat tetua junior akan diadakan hari ini. Di Istana Fenxiang, tidak ada tetua junior selama beberapa dekade. Jadi kali ini, pasti sangat luar biasa bagi Cao Zhengchun untuk dipromosikan menjadi tetua junior. Ini juga berarti setidaknya Istana Fenxiang memiliki penerus. Sebab, para tetua kecil semuanya akan menjadi calon tetua Istana Fenxiang di masa depan. Mulai pagi-pagi sekali, semua murid di Istana Fenxiang berkumpul menuju alun-alun besar di halaman dalam. Ini adalah ruang lingkup pelataran dalam, jadi biasanya murid pelataran luar jarang bisa datang ke sini. Hanya ketika ada acara khusus seperti hari ini, para murid pelataran luar diperbolehkan masuk ke sini. Ye Chong, orang buta, Lingdang kecil, 9 ular, dan lainnya semuanya datang ke tempat ini untuk pertama kalinya. Mereka mengikuti arus orang dan bergerak maju perlahan. Depan, belakang, kiri, dan kiri semuanya adalah murid pelataran luar, dan semua orang cukup bersemangat, karena sudah pasti jarang sekali mereka bisa datang ke wilayah pelataran dalam yang misterius. Medan dan arsitektur halaman dalam mirip dengan gaya halaman luar. Terdapat danau berbentuk cincin yang sangat lebar antara halaman dalam dan luar, dan wilayah halaman dalam dapat dicapai melalui jarak 1000 meter, jembatan batu tinggi di danau. Jumlah orang di pelataran dalam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pelataran luar. Lagi pula, tidak semua orang bisa mencapai ranah pejuang tingkat bumi. Dan para murid pelataran luar ini, tidak peduli seberapa arogan dan mendominasi mereka biasanya, begitu mereka memasuki pelataran dalam, orang-orang seperti Chen Gang akan menjadi penurut dan sangat gugup. Para murid pelataran luar berhati-hati, karena takut menyinggung murid pelataran dalam dan dipukuli dengan kejam oleh pihak lain. Dan murid-murid pelataran dalam semuanya sombong, dengan pandangan di atas kepala, memandang rendah murid-murid pelataran luar ini. Tampaknya mereka sangat menikmati kebanggaan seperti ini. Setelah melewati jembatan batu besar, Anda bisa sampai di alun-alun besar di halaman dalam. Saat ini, alun-alun sudah penuh dengan orang. Alun-alun besar sekarang tertata rapi, dan banyak dekorasi seperti bendera warna-warni dan balon digantung di perbatasan sekitarnya. Ruang di dalam alun-alun kini diisi dengan meja makan berbentuk persegi panjang. Sebagian besar meja makan sudah penuh dengan orang. Banyak murid yang duduk di sana, mengobrol satu sama lain dan mendiskusikan sesuatu, sambil minum dan minum. Itu adalah pemandangan yang hidup. Fatih tidak mengikuti Ye Chong dan yang lainnya, karena koki saat ini masih Fatih. Fatih kini telah menjadi koki kerajaan di berbagai jamuan makan di Istana Fenxiang. Pria gendut itu juga berdiskusi dengan Ye Chong apakah akan meracuni Cao Zhengchun saat memasak, dan langsung meracuninya sampai mati. Ye Chong tertawa dan berkata, tidak ada gunanya, setelah berkultivasi ke level Cao Zhengchun, racun biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kemudian, pria gendut itu tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika Ye Chong tiba di sini, hari sudah relatif terlambat. Sebagian besar meja sudah penuh, dan hanya ada satu meja untuk sesepuh di depan, dan masih banyak kursi yang kosong. Tepat pada waktunya, Ye Chong melihat masih ada beberapa kursi di meja terjauh di alun-alun. Ye Chong dan yang lainnya berbeda dari yang lain, mereka tidak ingin bergerak maju, mencari kesempatan untuk berkenalan dengan apa yang disebut sesepuh kecil ini. Oleh karena itu, mereka sangat senang duduk di meja paling terpencil. Matahari pagi telah menyinari alun-alun besar, memancarkan cahaya fajar keemasan.
Di pojok tenggara alun-alun juga terdapat drum band khusus yang memainkan lagu terpopuler, Sleeping on Chein A Millennium. Duduk di atas meja di depan alun-alun semuanya adalah kelas berat dari Incense Palace. Ye Chong tidak mengenal banyak orang, hanya Sulin dan Bai Puhan. Guo Yunpeng dan Chao Zhengchun tidak ada di sini saat ini. Tentu saja, leluhur Istana Fenxiang tidak akan muncul untuk acara seperti itu. Namun, banyak tetua yang masih memesan kursi utama, yang menunjukkan rasa hormat mereka yang tak terbatas terhadap leluhur Istana Fenxiang. Saat ini, Chao Zhengchun sedang membuat persiapan terakhir di belakang panggung. Chao Zhengchun sedang melihat ke cermin, merapikan pakaiannya. Saat ini, Guo Yunpeng masuk. Ketika Chao Zhengchun melihat Guo Yunpeng, dia dengan cepat memberi hormat dengan hormat, "Guru, Anda di sini." Guo Yunpeng mengangguk dan berkata, itu bagus, murid, mulai hari ini, Anda akan menjadi tetua kecil di Istana Fenxiang." Guo Yunpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia berkata, "Saya ingin berterima kasih kepada guru atas kultivasinya, jika bukan karena guru, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini." Guo Yunpeng mengangguk dan berkata dengan kepuasan, itu bagus, saya tahu bagaimana bersyukur. Benar, alangkah baiknya jika semua murid tahu bagaimana bersyukur seperti Anda. Chao Zhengchun sepertinya mengerti. Guo Yunpeng melanjutkan, itu bagus, murid. Anda menjadi tetua muda Istana Fenxiang. Ini adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab. Anda dapat mendisiplinkan kecenderungan tidak sehat di Istana Fenxiang di masa depan. Chao Zhengchun sangat pintar, dia sudah mendengarkan. Arti tersembunyi di balik kata-kata Guo Yunpeng keluar. Dia dengan cepat bertanya, "Guru, apakah ada murid yang berani menentang keinginan Anda?" Guo Yunpeng melambaikan tangannya dan berkata, itu bagus. Ada seorang murid dari halaman luar yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Namanya Ye Chong. Sebagai tetua Istana Fenxiang, tentu saja saya tidak ingin berdebat dengan murid seperti itu. Tetapi dia hanya perlu disiplin. Mata Chao Zhengchun membelalak, "Tuan. Maksudmu bahwa Ye Chong dari halaman luar?" Guo Yunpeng memandang Chao Zhengchun dengan ragu. "Mengapa, kamu juga mengenalnya?" Chao Zhengchun mencibir dan berkata, "Saya tidak percaya jika orang lain berani menyinggung guru. Tapi ini Ye Chong tidak pernah tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi dia. Dia melanggar hukum dan kebenciannya terhadapku tidaklah kecil." Setelah itu, Chao Zhengchun menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Guo Yunpeng berkata perlahan, bagus, itu dia, jika itu masalahnya. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Chao Zhengchun mengangguk dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, pada jamuan makan hari ini, kita akan lihat bagaimana saya bisa memberi pelajaran pada anak ini." Guo Yunpeng mengangkat tangannya sedikit dan membuat segel, bagus sekali. "Guru, waktunya telah tiba. Ayo keluar," kata Chao Zhengchun dengan hormat. Sementara itu, di sisi alun-alun ini, Guru Wu mengambil mikrofon, menghampiri semua orang, dan mengumumkan. "Semuanya, perjamuan kita hari ini dimulai sekarang. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Istana Fenxiang, karena Istana Fenxiang memiliki sesepuh kecil lagi. Mungkin di masa depan, dia akan menjadi yang tetua sejati Istana Fenxiang kami." Semua orang langsung bertepuk tangan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Selanjutnya, mari kita undang tetua kecil kita untuk naik ke panggung, Tuan Wu melanjutkan. Kemudian, dengan tepuk tangan yang sangat hangat, Guo Yunpeng keluar bersama Chao Zhengchun. Chao Zhengchun mengenakan jubah khusus yang dibuat oleh para tetua Istana Fenxiang, ditutupi dengan warna biru, dengan pola api di punggungnya. Chao Zhengchun sedang bersemangat saat ini. Chao Zhengchun saat ini sedang bersemangat. Begitu dia muncul, itu bagaimana cara memotongnya.
Begitu Chao Zengchun muncul, ada lagi tepuk tangan meriah dari dalam alun-alun. Kemudian, Guo Yunpeng duduk di meja tetua, sementara Chao Zengchun berada di sebelah Tuan Wu. Kemudian, Guru Wu menyerahkan mikrofon kepada Chao Zengchun dan memintanya untuk mulai berbicara. Chao Zengchun berkata, "Semuanya, saya sangat senang dan merasa terhormat menjadi tetua muda Istana Fenxiang hari ini. Saya akan bekerja keras dengan semua orang di masa depan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Saya juga berharap semua orang akan berlatih lebih banyak dan suatu hari nanti bergabunglah denganku. Sama, kita semua menjadi tetua kecil Istana Fenxiang. Masa depan ini bukanlah mimpi. Ayo bekerja keras." Setelah omong kosong Chao Zengchun, semua orang bertepuk tangan lagi, dan tepuk tangan itu sangat hangat, seolah-olah apa yang dia katakan adalah sesuatu menggemparkan bumi. Faktanya, tidak ada yang berani untuk tidak bertepuk tangan dengan antusias. Bagaimanapun juga, Chao Zengchun bukanlah orang biasa sekarang. Ye Chong melihat sanjungan orang-orang ini dan merasa sedikit lucu. Setelah Chao Zengchun selesai berbicara, Guru Wu melanjutkan. "Semua orang telah mendengarnya, saya harap semua murid, baik di halaman dalam atau halaman luar, akan mengambil ini sebagai contoh. Berusahalah untuk kemajuan. Sekarang, saya umumkan itu. Chao Zengchun dia secara resmi menjadi penatua kecil di Istana Fenxiang. Selanjutnya, tuannya, Penatua Guo Yunpeng, akan memberinya tanda penatua." Kemudian, Guo Yunpeng naik ke atas panggung dan menyerahkan tanda kepada Chao Zengchun. Chao Zengchun menerimanya dengan hormat. Semua orang melihat tanda itu dengan rasa iri. Dengan token yang lebih tua ini, berarti dia bisa masuk dan keluar di mana saja di Istana Fenxiang sesuka hati. Setelah upacara, Guru Wu mengumumkan, perjamuan telah dimulai, semua orang dapat merayakannya sepuasnya. Di tengah sorak-sorai semua orang, Chao Zengchun duduk di kursi terakhir di meja tetua. Mulai saat ini, dia secara resmi menjadi tetua junior di Istana Fenxiang, selangkah lebih dekat dengan statusnya sebagai tetua sejati. Selanjutnya, tiba waktunya jamuan makan, dan banyak orang di meja datang untuk memberikan hadiah dan ucapan selamat kepada Chao Zengchun. Chao Zengchun hanya tersenyum tipis pada orang-orang ini dan tidak mengatakan apapun. Dan matanya selalu melihat sekeliling alun-alun. Dia mencari Ye Chong. Akhirnya, Chao Zengchun melihat Ye Chong di meja paling terpencil. Dia menunjukkan cibiran, lalu melambai ke arah Ye Chong. Semua orang terdiam saat melihat Chao Zengchun bergerak. Chao Zengchun berkata dengan suara tenang, "Ye Chong, majulah, ada yang ingin kukatakan padamu." Kebanyakan orang tidak tahu, jadi mereka semua mengira Ye Chong adalah teman Chao Zengchun, jadi mereka dipanggil. Semua orang memandang Ye Chong dengan iri. Xiao Lingdang, orang buta, Jiu Si dan yang lainnya semuanya mengetahui kebenaran dan menjadi sedikit khawatir. Tuan Wu, Su Lin dan Bai Puhan di meja tetua juga sedikit mengernyit. Karena mereka tahu betul konflik antara Ye Chong dan Guo Yunpeng. Chao Zengchun adalah murid Guo Yunpeng, jadi tentu saja dia tidak akan berhubungan baik dengan Ye Chong. Mungkin itu adalah sinyal dari Guo Yunpeng bahwa dia menyerahkan Ye Chong. Ye Chong duduk di sana dan tidak mau memperhatikan. Namun, saat ini, Chao Zengchun mencibir, dan berkata, Apa aku tidak pandai berbicara? Sepertinya beberapa orang tidak menganggapku, seorang penatua kecil, dengan serius. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa segala sesuatunya adalah tidak terlalu serius. Sederhananya, semua orang memandang Ye Chong, murid Istana Fenxiang yang secara terang-terangan tidak menaati orang yang lebih tua melakukan pengkhianatan dan akan dihukum. Terlebih lagi, Chao Zengchun lah yang baru saja dipromosikan menjadi junior elder. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chong tidak bisa tidak mengabaikannya. Dia tidak punya pilihan selain berdiri dan berjalan menuju Chao Zengchun. Di bawah tatapan semua orang,
Ye Chong berjalan mendekati Chao Zengchun. Chao Zengchun memandang Ye Chong dengan dingin dengan ekspresi merendahkan. Ye Chong, kita akhirnya bertemu. Kamu lebih menyebalkan secara langsung daripada di foto. Nada bicara Chao Zengchun sedikit suram. Saat ini, semua orang sudah mendengarnya. Sepertinya Ye Chong ini tidak mengenal Chao Zengchun, tapi bermusuhan dengan Chao Zengchun. Sekarang, tidak ada lagi yang iri pada Ye Chong, tetapi banyak orang mulai bersimpati dengan Ye Chong. Little Bell, Blind Man, dan Nine Snakes semuanya menatap Ye Chong dengan gugup. Sudah berakhir, Ye Chong mungkin akan menderita kali ini. Xiao Lingdang berkata, itu tidak akan menjadi masalah besar, kan? Orang buta itu berkata, seharusnya tidak begitu. Selama kakak laki-laki tertua menahan amarahnya, dia, Chao Zengchun, tidak bisa membunuh orang sembarangan. Namun, mereka harus tahu bahwa Ye Chong bukanlah orang yang suka menelan amarahnya. Apakah kamu punya masalah denganku? Ye Chong bertanya. Chao Zengchun menyipitkan matanya, menatap Ye Chong dengan dingin, dan berkata, berani, apakah ini sikapmu sebagai murid dari halaman luar ketika berbicara denganku? Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Chao Zengchun melanjutkan, semua orang memberiku hadiah di jamuan makan hari ini. Tapi bagaimana denganmu? Kenapa aku tidak melihat hadiahmu? Sebenarnya, ada banyak orang yang tidak memberikan hadiah hari ini. Tapi Chao Zengchun lah yang datang khusus untuk Ye Chong. Masalah, cari tahu Ye Chong. Tentu saja, hadiah yang kamu berikan jelek, dan aku bahkan tidak akan melihatnya. Namun, ini mewakili sikapmu, lanjut Chao Zengchun. Seperti kata pepatah, jika ingin melakukan kejahatan, tidak ada alasan untuk itu. Ye Chong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Chao Zengchun. Chao Zengchun mencibir dan berkata, sepertinya kamu sangat meremehkanku, seorang tetua muda. Apakah menurutmu kemampuanku tidak cukup untuk menjadi tetua muda ini? Pada saat ini, Su Lin di sebelahnya tiba-tiba berkata, lupakan itu, sekarang. Wajar jika Ye Chong tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah ketika dia kembali dari luar, kan? Su Lin berbicara mewakili Ye Chong. Sekarang setelah Su Lin berbicara, Chao Zengchun tidak dapat menahan pertanyaan ini lebih lama lagi. Dia mendengus dingin dan berkata, baiklah. Tapi karena ini adalah perjamuan bagiku untuk menjadi seorang tetua muda, Ye Chong, maka kamu harus datang dan bersulang untukku dengan segelas anggur. Semua orang bingung. Apakah ini memberi Ye Chong kesempatan untuk bersulang? Banyak orang menginginkan kesempatan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, Chao Zengchun mengangkat gelas anggur kosong dan meminta Ye Chong datang untuk melanjutkan. Ye Chong sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Chao Zengchun. Chao Zengchun tersenyum dan berkata, haha. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku hadiah. Sekarang aku memintamu untuk menawariku segelas anggur. Bukankah kamu akan melakukan hal yang sama? Sepertinya kamu benar-benar tidak menerima aku serius, aturan. Keketatan Istana Fenxiang, terutama konsep hierarki, mengakar kuat di hati masyarakat. Jika Ye Chong benar-benar bersalah karena tidak menghormati orang yang lebih tua, hukumannya bisa besar atau kecil. Ye Chong memikirkannya dan memutuskan bahwa dia masih tidak bisa melakukannya secara terang-terangan sekarang. Lagi pula, pihak lain lebih unggul dariku dalam hal status. Jadi, Ye Chong mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir itu. Tepat ketika Ye Chong hendak mengambil cangkir itu, Chao Zengchun melepaskannya dan cangkir itu jatuh ke tanah. Ups, maaf, tanganku terpeleset, ambil saja. Chao Zengchun mencibir. Jelas sekali bahwa Chao Zengchun mempermalukan Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening dan belum siap membungkuk untuk mengambilnya. Tapi Chao Zengchun tidak berkata apa-apa, menunggu Ye Chong mengambilnya. Suasana tiba-tiba terasa sedikit mencekam. Pada saat ini, Bai Puhan keluar untuk merapikan segalanya. Dia tertawa dan berkata, Chao Zengchun dipromosikan menjadi penatua muda hari ini. Ye Chong,
Kamu benar-benar harus bersulang untuknya segelas anggur. Itu tidak berlebihan. Dengan anggur diserahkan kepada Ye Chong. Ye Chong berpikir sejenak, lalu mengambil gelas anggur. Dia mengarahkan gelas anggur ke Chao Zengchun, elder kecil Chao, selamat. Dia dengan sengaja mengucapkan kata kecil, dengan sangat tegas. Artinya Chao Zengchun Dingtian hanyalah seorang tetua junior sekarang, dan masih ada perbedaan antara dia dan seorang tetua sejati. Chao Zengchun juga tidak marah, dia mencibir dan berkata, Ye Chong, aku tidak menyangka kamu akan menjadi cukup populer. Hall Master Bai dan Hall Master Su keduanya berbicara mewakilimu. Ye Chong mendentingkan gelas. Dia berkata dengan dingin, Ye Chong, kamu benar-benar tidak punya aturan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah sedikit lebih tua sekarang? Bahkan jika kamu biasanya bertemu denganku, kamu harus membungkuk dan memberi hormat. Sekarang kamu ingin bersulang untukku. Bodoh sekali berdiri. Apakah kamu tidak tahu cara membungkuk? Chao Zengchun terus mempermalukan Ye Chong. Pada saat ini, Su Lin, yang duduk di sampingnya, menjadi gugup. Dia tahu bahwa dengan amarah Ye Chong, mustahil untuk tunduk pada Chao Zengchun lagi. Dan tujuan Chao Zengchun mempermalukan Ye Chong dengan cara ini adalah untuk membuat marah Ye Chong. Jika Ye Chong marah, dia akan terjebak dalam tipuan Chao Zengchun. Benar saja, Ye Chong mengangkat bahunya dan berkata, jika kamu tidak minum, kamu akan jatuh. Lalu, dia menuangkan anggur ke tanah. Kamu ingin aku tunduk padamu, kamu tidak layak. Ye Chong berbalik dan pergi setelah berbicara. Chao Zengchun menyeringai dan berkata, berhenti, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Kamu pikir aku tidak layak menjadi tetua kecil ini? Bukan. Jika demikian, mengapa kita tidak bersaing? Inilah tujuan sebenarnya Chao Zengchun. Guo Yunpeng di sebelahnya juga mencibir, menunjukkan sedikit rasa sombong. Apa? Karena kamu tidak menganggapku serius. Itu berarti kamu juga sangat mampu. Apakah kamu tidak berani membandingkan denganku sekarang? Lalu aku akan memberimu kesempatan lagi untuk membungkuk dan mengakui kesalahanmu. Lanjut Chao Zengchun untuk mengejek jalan. Chao Zengchun hanya ingin melawan Ye Chong. Pada saat ini, Su Lin berkata, saya pikir lebih baik melupakannya, tetua kecil yang bermartabat. Berkelahi dengan seorang murid dari pelataran luar, tidak baik untuk mengatakannya. Apa yang buruk? Guo Yunpeng di sebelah dia berkata. Anak ini begitu merajalela, dia harus diberi pelajaran. Jika dia dibiarkan sendiri, itu akan menjadi buruk. Su Lin tercengang, sepertinya apa yang dilakukan Chao Zengchun hari ini memang diinstruksikan oleh Guo Yunpeng. Chao Zengchun mencibir dan berkata, Ye Chong, jika kamu tidak berani, membungkuklah dan minta maaf kepadaku dengan patuh, aku bisa memaafkanmu, seorang murid pelataran luar yang bodoh. Ye Chong mengertakkan gigi, berpikir dalam hatinya. Semua orang melihat kesunyian Ye Chong, dan mereka semua merasa bahwa Ye Chong pada akhirnya akan menyerah pada kekuatan absolut. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Chong berkata, baiklah, kalau begitu saya akan bersaing dengan tetua kecil untuk melihat seberapa mampu Anda. Mendengar ini, Chao Zengchun tahu bahwa Ye Chong telah jatuh cinta, dan mencibir seseorang berkata, oke, memang anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan saya tidak akan mempersulit Anda, selama Anda bisa menangkap ketiga telapak tangan saya. Masalah hari ini akan selesai, bagaimana dengan itu? Ye Chong mengangkat bahu. Oke, seperti yang kamu katakan, ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Ye Chong. Melihat betapa bangganya Chao Zengchun, semua orang curiga dia akan membunuh Ye Chong dengan satu telapak tangan. Ye Chong langsung setuju karena dia jatuh ke dalam perangkap Chao Zengchun. Su Lin tidak punya pilihan selain menghentikan Ye Chong. Guo Yunpeng juga menunjukkan cibiran. Ketika mereka pertama kali tiba, Ye Chong memberi Bai Puhan pil Qingyan Baishu, tapi tidak memberinya apapun. Saat itu, perseteruan sudah terlanjur terjadi.
Reputasi Guo Yunpeng sebagai seorang pembunuh bukan tanpa alasan. Siapapun yang berani memprovokasi dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia sekarang sangat berharap Ye Chong akan mati. Faktanya, jika bukan karena statusnya sebagai pemimpin aula, yang mencegahnya menyerang murid halaman luar kecil di depan umum, dia sendiri yang akan membunuh Ye Chong. Hari ini, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk membiarkan murid saya Chao Zhengchun menyingkirkan Ye Chong dan kemudian pergi dengan cepat. Su Lin segera menebus kesalahannya dan berkata, kompetisi adalah kompetisi. Namun, di hari yang membahagiakan hari ini, saya pikir lebih baik tidak membesar-besarkan dan mari kita lanjutkan sampai akhir. Kata-kata Su Lin dimaksudkan untuk menjaga hati Chao Zhengchun tangan, Xia Ye Chong, Guo Yunpeng. Sebaliknya, terkekeh, Tuan Su, apa yang Anda katakan salah. Seperti kata pepatah, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar bertarung. Apa artinya berhenti? Bagaimana bisa dikendalikan? Arti dari kata-kata ini juga jelas adalah membiarkan Chao Zhengchun memukuli Ye Chong sampai mati. Para murid di sini menghela nafas setelah mendengar ini. Sepertinya Ye Chong sudah mati kali ini. Chao Zhengchun tersenyum sedikit dan berkata kepada Su Lin, Tuan Su, yakinlah, saya punya ukuran sendiri. Dia dengan sengaja mengucapkan kata properti dengan sangat serius, lalu mencibir dan melirik Ye Chong. Ye Chu mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali dengan ancaman Chao Zhengchun. Setelah itu, kedua orang itu berjalan menuju ring di sisi kiri alun-alun. Apa yang awalnya merupakan perjamuan berubah menjadi perkelahian, dan kejadian seperti itu tidak terduga oleh semua orang. Di bawah tatapan semua orang, Chao Zhengchun dan Ye Chong melangkah ke atas ring. Para murid pelataran luar sangat menyadari kekuatan Ye Chong. Mereka tahu bahwa meskipun Ye Chong termasuk tipe putra kesayangan surga di antara murid pelataran luar, mereka tidak percaya bahwa kekuatan Ye Chong dapat menghadapi Chao Zhengchun. Sepertinya kali ini, Ye Chong akan menjelaskannya di sini, seseorang berkata. Dan Chen Gang, yang pernah ditangani oleh Ye Chong sebelumnya, menunjukkan ekspresi sombong. Pada saat ini, seluruh alun-alun sangat sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Ye Chong dan Chao Zhengchun. Chao Zhengchun mendengus dingin, dan berkata, kalau begitu mulailah sekarang, dan lihat apakah kamu cukup mampu untuk mengambil ketiga telapak tanganku. Ketika Chao Zhengchun mengucapkan kata terakhir, dia sudah sampai di Ye Chong, di depanku. Seolah-olah Chao Zhengchun sedang bergerak seketika. Kemudian, Chao Zhengchun menamparkan Ye Chong tanpa sempat bereaksi, dan terlempar karena tamparan Chao Zhengchun. Ye Chong terbang sejauh 3 meter sebelum nyaris berhenti. Dia hanya merasakan darah mengalir deras, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ye Chong terkejut. Kekuatan Chao Zhengchun sungguh menakutkan. Lihatlah Chao Zhengchun lagi, dengan sedikit senyuman di wajahnya, seolah dia baru saja menepuk telapak tangannya. Hehe, kamu muntah darah setelah aku menggunakan kurang dari 2 lapis kekuatan tadi, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Chao Zhengchun tertawa. Semua orang mengetahui bahwa Chao Zhengchun sedang menggoda Ye Chong. Dia tidak ingin menamparkan Ye Chong sampai mati dengan 1 telapak tangan. Ye Chong harus mengakui bahwa kekuatan Chao Zhengchun memang terlalu menakutkan. Ye Chong bahkan menyesali keputusannya sekarang. Tapi sekarang dia sedang menunggangi harimau dan tidak bisa turun. Dia hanya bisa bertahan. Chao Zhengchun tersenyum tipis. Namun, jika kamu dapat menerima 1 telapak tangan dariku, kamu dianggap baik-baik saja. Selanjutnya, telapak tangan kedua. Begitu dia selesai berbicara, Chao Zhengchun tiba-tiba menginjak tanah. Dan dari kakinya, kekuatan yang kuat meledak dan mengalir ke tanah. Dan kekuatan ini mengikuti tanah dan bergegas langsung ke arah di mana Ye Chong berdiri. Hanya suara kakaka yang terdengar, dan tanah keras berwarna biru meledak karena kekuatan ini.
Dalam sekejap mata, kekuatan ini telah meluas hingga ke kaki Ye Chong. Ye Chong sudah waspada. Ketika dia merasakan kekuatan datang, dia tiba-tiba bergerak ke arah langit dan melompat secara vertikal. Pada saat yang sama, hanya terdengar suara ledakan dan kekuatan, seperti bom meledak di bawah kaki Ye Chong. Tapi saat ini, Ye Chong sudah melompat lebih dari 10 meter di udara. Meski begitu, dampak ledakan masih mengguncang tubuhnya hingga mati rasa. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, Chao Zhengchun telah berteleportasi lagi dan muncul di belakang Ye Chong. Chao Zhengchun mencibir, mengulurkan tangan kanannya, dan menamparkan Ye Chong dengan keras. Bang, terdengar suara keras, dan Ye Chong merasa seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi. Dia hampir kehilangan nafas seketika, matanya menjadi gelap, dan tanpa sadar tubuhnya terjatuh dengan cepat. Kemudian, terjadi ledakan dan Ye Chong menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah batu biru, dan awan asap dan debu membubung. Semua orang menarik napas, kekuatan Chao Zhengchun ini sungguh menakutkan. Ini hanya tamparan kedua, dan itu sangat memukul Ye Chong. Diperkirakan Ye Chong sudah mati sekarang. Banyak orang yang mempunyai gagasan ini dan menjulurkan leher mereka untuk melihat apa yang terjadi di dalam lubang tersebut. Butuh waktu 1 menit penuh hingga asap dan debu di sekitar lubang menghilang, dan semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa lubang tersebut dikelilingi oleh retakan seperti jaring laba-laba. Semua orang menahan napas dan ingin melihat apakah ada tubuh Ye Chong di lubang yang dalam. Kemudian, Ye Chong tiba-tiba merangkak keluar dari lubang yang dalam, dan semua orang terkejut, tetapi Ye Chong belum mati. Meskipun dia belum mati, melihat penampilannya yang menyedihkan, dia hampir mati. Pada saat ini, Ye Chong merasa seluruh tubuhnya hancur. Dia berjuang untuk menopang dirinya dengan kedua tangan sebelum merangkak keluar dari lubang yang dalam. Darah di mulutnya tidak bisa berhenti mengalir keluar. Saya khawatir keadaan Ye Chong saat ini tidak mampu menahan telapak tangan ketiga Chao Zhengchun. Pada saat ini, Chao Zhengchun mendarat dengan santai di tanah dan berdiri di samping Ye Chong, berdiri tegak dan bangga. Pada saat ini, Su Lin tiba-tiba berkata, "Saya pikir tidak apa-apa, mari kita berhenti di sini." Chao Zhengchun tertawa dan berkata, "Para murid di Istana Fenxiang harus menghitung kata-kata mereka. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu dan membiarkannya pergi? Tentu saja, Ye Chong. Tidak masalah jika kamu mengaku kalah, lalu berlutut di tanah dan memohon ampun padaku, dan aku akan memaafkanmu." Ye Chong nyaris tidak menyeka darah dari mulutnya, dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, saya masih punya 1 tangan." Ye Chong, pikirkan baik-baik, kekuatanmu saat ini tidak dapat menahan telapak tangan ketiga sama sekali. Kamu harus mengakui kekalahan, kata Master Wu. Bai Puhan juga mengangguk, itu benar, ini bukan lelucon, itu akan membunuhmu. Hehe, kamu bajingan, coba saya lihat apakah kamu tidak bisa dibunuh, pikir Guo Yunpeng mencibir. Tidak, jika ini terus berlanjut, Ye Chong akan mati. Jiu Si dan yang lainnya sangat khawatir. Tidak hanya Jiu Si dan yang lainnya, tetapi juga banyak murid dari halaman luar, termasuk sesama murid Ye Chong di Aula Alkimia, juga mengkhawatirkan Ye Chong. Bahkan ada beberapa gadis pemalu yang menutup matanya. Semua orang tahu bahwa dengan telapak tangan berikutnya, Chao Zhengchun pasti akan membunuh Ye Chong. Ye Chong tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Chao Zhengchun, ayolah, biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu." Chao Zhengchun tidak terburu-buru saat ini, dia menyipitkan matanya, dan perlahan mengangkat dirinya. Dengan 1 tangan, dia berkata dengan nada lembut, "Ye Chong, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan 20% kekuatanku untuk telapak tangan pertama, dan hanya 30% dari kekuatanku untuk telapak tangan kedua. Saya akan menggunakan 50% dari kekuatan saya kekuatan. Aku tidak tahu tentangmu. Bisakah kamu menahannya?" Begitu.
Kata-kata itu jatuh, sosok Chao Zengchun bergerak, dan dia muncul di samping Ye Chong lagi dalam sekejap, dan kemudian dia menghancurkannya dengan telapak tangannya, turun. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya, telapak tangan Chao Zengchun tampak sangat lambat. Sepertinya dia sengaja memperlambat agar Ye Chong merasakan dengan jelas kekuatan telapak tangan ini. Namun, meski telapak tangan ini sangat lambat, tetap saja membuat Ye Chong merasakan kekuatan yang tak terhindarkan. Seolah-olah Gunung Tai menekan puncaknya, itu sangat merusak. Penonton yang menonton dari samping juga bisa merasakan kekuatan di telapak tangan Chao Zengchun saat ini. Di mata mereka, Ye Chong hanya berdiri di sana, menunggu untuk dieksekusi. Tepat saat telapak tangan ini hendak mengenai Ye Chong, tiba-tiba, minuman ringan bergema di langit. Untuk sesaat, sepertinya ruangan itu bergetar. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suatu kekuatan meningkat tajam. Langit di atas kepala semua orang pada awalnya cerah dan cerah, namun kini berangsur-angsur menjadi suram karena gangguan energi spiritual di sekitarnya. Awan di langit seakan terkoyak oleh pusaran air besar. Murid biasa mungkin tidak mengetahui pemandangan seperti ini, tetapi bagi master seperti Sulin, Bai Puhan, dan Guo Yunpeng, pemandangan ini terlalu familiar. Itu adalah seseorang yang menerobos ranah pejuang tingkat bumi dan menyebabkan perubahan alam. Dan orang yang membuat terobosan adalah Ye Chong. Tubuh Ye Chong telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyaingi prajurit tingkat bumi. Hanya saja Ye Chong tidak pernah menembus ranah, tetapi menyimpan kekuatannya untuk sementara. Meskipun kekuatan ini ada di dalam tubuhnya, selama dia tidak menerobos, kekuatan ini tidak dapat digunakan dengan efek 100%. Dan pada saat kritis ini, Ye Chong tidak lagi harus bersembunyi. Dan alasan kenapa dia tidak menerobos adalah karena dia tidak ingin memasuki halaman dalam terlalu cepat dan menarik perhatian Chao Zengchun. Tapi sekarang, Chao Zengchun telah memperhatikannya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, untuk menggunakan seluruh kekuatannya, Ye Chong memaksakan terobosan dan menjadi prajurit tingkat bumi. Pada saat yang sama, telapak tangan Chao Zengchun telah ditampar, dan Ye Chong tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, menghadap Chao Zengchun. Hanya mendengar suara "bang" yang teredam, kekuatan besar meledak di kehampaan, seolah-olah ruang itu hancur. Lalu, Ye Chong mundur 3 langkah, dan Chao Zengchun sebenarnya mundur 3 langkah. Semua orang kaget saat adegan ini terjadi. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya adalah pejuang tingkat bumi lainnya. Kakak tertuaku, Chao, benar-benar telah menerobos dan menjadi prajurit tingkat bumi. Ini terlalu kuat, kata orang buta itu. Tuan Wu dan Bai Puhan juga terkejut. Sulin tidak menunjukkan keterkejutan apapun, karena dia sudah mengetahui kekuatan Ye Chong sejak lama. Sulinlah yang menyarankan Ye Chong menyembunyikan dirinya. Guo Yunpeng, yang berada di sebelahnya, juga menyipitkan matanya. Wajah Chao Zengchun memerah karena marah dan dia menatap Ye Chong dengan tajam. Kamu bajingan, beraninya kamu berbohong padaku. Faktanya, dengan kekuatan Chao Zengchun, bahkan jika Ye Chong dipromosikan menjadi prajurit tingkat bumi, Chao Zengchun masih bisa membunuh Ye Chong. Namun, Chao Zengchun terlalu percaya diri. Dia berpikir bahwa 50% kekuatannya sudah cukup untuk membunuh Ye Chong. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya di telapak tangan ketiga tadi. Akibatnya, setelah Ye Zichang menerobos ke prajurit tingkat prefektur, dia memblokir telapak tangan ketiga Chao Zengchun dengan paksa, dan bahkan mengejutkan Chao Zengchun mundur 3 langkah. Chao Zengchun sangat marah dan hendak melangkah maju dan terus menyerang Ye Chong. Pada saat ini, Sulin tiba-tiba berkata, "Cukup, saya setuju untuk menerima 3 telapak tangan dari Anda sebelumnya. Sekarang setelah Anda menyelesaikan 3 telapak tangan, apakah Anda masih ingin terus menyerang?"
Chao Zengchun menjadi sedikit tenang setelah mendengar. Su kata-kata Lin untuk sesaat, dia mengertakkan gigi baja dan mendengus enggan. Sulin berkata, "Ye Chong, bukankah kamu sudah berterima kasih kepada Penatua Chao karena telah menunjukkan belas kasihan?" Ye Chong mengangguk dengan berpura-pura, dan berkata dengan sedikit bercanda, "Terima kasih, Penatua Chao, karena telah menunjukkan belas kasihan." Chao Zengchun sangat marah bahwa dia tidak sabar untuk menunjukkan belas kasihan. Sekarang naik dan tembak Ye Chong sampai mati. Namun, dia sudah mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dan tidak mungkin dia menyerang Ye Chong lagi di depan publik. Chao Zengchun tidak punya pilihan selain mundur sementara. Tuan Wu tertawa keras dan berkata, "Oke, prajurit tingkat bumi lainnya, sangat kuat, tingkat bakat ini mungkin lebih tinggi daripada Penatua Chao. Tampaknya akan ada Penatua Zhang lain di Istana Fenxiang kita di masa depan, hahaha." Chao Zengchun sangat marah, dan Guo Yunpeng juga sangat tidak senang, dengan wajah cemberut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Ye Chong benar-benar berhasil menembus menjadi prajurit tingkat bumi. Banyak murid menghela nafas, dia memang jenius. Segera, masalah ini menyebar ke seluruh istana Fenxiang. Minggu berikutnya, seluruh istana dupa mendiskusikan masalah ini. Ye Chong berkompetisi dengan tetua muda Chao Zengchun di arena, dan pada saat kritis dia dipromosikan menjadi prajurit tingkat bumi dan memblokir serangan Chao Zengchun. Kisah ini tidak mengejutkan ketika terjadi, namun dari mulut ke mulut menjadi legenda. Sekarang Ye Chong telah menjadi pahlawan, sedangkan sebagai perbandingan, Chao Zengchun telah menjadi lelucon yang memicu Ye Chong. Kejadian ini membuat Chao Zengchun semakin tidak senang. Sekarang Ye Chong telah mengungkapkan kekuatannya sebagai prajurit tingkat bumi, dia tidak bisa lagi tinggal di halaman luar. Menurut aturan, dia akan menjadi murid pelataran dalam. Inilah yang diimpikan oleh banyak murid halaman luar, tapi sekarang bagi Ye Chong, ini adalah masalah yang fatal. Karena setelah memasuki halaman dalam, Chao Zengchun akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerang Ye Chong. Dengan kekuatannya, akan sangat mudah membunuh Ye Chong. Oleh karena itu, halaman dalam bahkan lebih berbahaya bagi Ye Chong. Jiu Si memberi ide pada Ye Chong, lebih baik keluar dan berlatih. Di Istana Fenxiang, selama Anda menjadi murid pelataran dalam, Anda bisa keluar untuk berlatih, waktu tidak terbatas, dan Anda tidak harus tinggal di Istana Fenxiang untuk berlatih. Sama seperti Huang Kewei yang menjadi murid pelataran dalam, hingga saat ini ia masih berlatih di luar dan tidak pernah kembali. Ye Chong berpikir dalam hati, ini cara yang bagus. Karena dia tidak bisa mengalahkan Chao Zengchun sekarang, dia hanya bisa menghindari keunggulannya untuk saat ini. Tapi di mana Anda harus pergi berlatih? Tentu saja, seseorang harus menemukan tempat yang lebih kuat dari Istana Fenxiang. Jika tidak, bahkan jika Ye Chong bersembunyi seumur hidup, dia tidak akan pernah melampaui Chao Zengchun. Itu bukanlah pengalaman, tapi pelarian. Ye Chong berpikir lama, tapi dia tidak bisa memikirkan tempat yang cocok. Sampai 9 ular berkata kepada Ye Chong, "Saya tahu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan Anda." Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana?" 9 ular berkata, "Kampung halaman saya, 4 penjuru bermuda. Salah satu tempat paling misterius di dunia. Bagi masyarakat awam masih banyak misteri yang belum terpecahkan di sini. Namun kapal atau pesawat apapun, selama mencapai kawasan tersebut pasti 100% mengalami kecelakaan. Jadi di sana hampir menjadi kawasan terlarang bagi manusia. Faktanya, alasan kenapa tempat itu begitu misterius adalah karena di 4 penjuru bermuda terdapat lingkaran sihir kuat yang melindunginya. Tempat ini bisa dikatakan merupakan peninggalan kuno budidaya keabadian, penuh aura, dan orang-orang yang dulunya ada di sini adalah semua orang yang telah mencapai Taoisme dan menjadi dewa. Untuk mencegah manusia mencemari tempat itu,
para pendahulu akan mengatur lingkaran sihir besar untuk mencegah orang luar masuk sesuka hati. Jika bukan karena 9 ular yang datang dari sana, saya khawatir Ye Chong tidak akan memahami hal-hal ini. Ye Chong tidak menyangka ada tempat seperti itu di bumi. Jiu Si juga mengatakan bahwa jika kamu ingin pergi kemanapun, kamu hanya bisa melakukannya jika kamu tahu jalannya. Tidak jelas bagaimana Guo Yunpeng pergi ke sana pertama kali dan bagaimana dia berkolusi dengan tetua klan ular berdarah perak. Sekarang, kekuatan 9 ular juga telah mencapai ranah prajurit tingkat prefektur, dan dia juga bisa keluar dari istana Fenxiang untuk berlatih seperti Ye Chong. Oleh karena itu, Jiu Si siap berangkat bersama Ye Chong. Namun yang lainnya, si gendut, si lonceng kecil, dan si buta, masih harus tinggal di istana Fenxiang dan terus berlatih. Ye Chong memikirkan saran 9 ular dan berpikir, ini adalah metode yang bagus. Keempat penjuru bermuda adalah reruntuhan kuno. Jadi mereka memiliki lebih banyak sumber daya budidaya daripada istana dupa. Jika dia dapat meningkatkan budidayanya sesegera mungkin, dia dapat menyelesaikannya. Chao Zhengchun adalah krisis besar. Selain itu, Ye Chong memiliki kekhawatiran lain. Keluarga Chao sangat besar, dan di belakang Chao Zhengchun, ada keberadaan Chao Dahua yang legendaris. Meski keempat keluarga besar kini bersatu dan dikatakan mampu melawan keluarga Chao, mereka hanya bisa melawan keluarga Chao secara ekonomi dan melalui berbagai cara normal. Jika Anda berjuang sampai akhir, gunakan metode paling primitif, kekerasan. Bahkan 4 keluarga besar ditambah Ye Chong bukanlah lawan dari keluarga Chao. Oleh karena itu, selain meningkatkan kekuatannya sendiri, Ye Chong kini perlu memupuk kelompok yang kuat, dan semua itu bisa dilakukan di 4 sudut bermuda. Namun, sebelum dia pergi, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, yaitu menemui Jenderal Haiti dan bertanya tentang Manik Zi 5 elemen. Bersambung.